Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Nuzulul Laili. Kemudian ada teman saya Hasriani, selanjutnya itu ada Sahrul, dan terakhir itu ada Diki. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang implementasi program pengenalan wajah menggunakan metode LBPH dengan bantuan library OpenCV dan Python. Nah, program ini meliputi proses pengolahan data, pelatihan model, hingga tahap pengujian evaluasi hasil. Jadi teman-teman langsung saja kita masuk ke dalam kodenya. Di sini teman-teman bisa lihat ada info OS, di mana ini teman-teman mungkin tidak asing lagi ya. Itu untuk apa sih dia, Kak? Jadi dia itu untuk mengimport modul bawaan Python. Nah, jadi itu dia dikasih nama bernama OS, teman-teman. Nah, selanjutnya itu di sini import OS ini juga dia itu fungsinya untuk mengakses file dan folder. Nah, selanjutnya itu untuk membaca path atau directory. Dia juga untuk membuat dan menghapus atau memindahkan file. Selanjutnya itu teman-teman bisa lihat sini juga ada import CV2, di mana ini digunakan untuk apa ya? Untuk pengolahan gambar dan pengolahan video serta deteksi objek wajah dan lain-lain. Nah, jadi import CV2 ini mungkin juga kayak kemarin ya untuk mengimport library CV ke dalam Python. Di sini juga ada import NumPy ASMP, di mana ini tuh untuk mengimport library NumPy atau NP. Nah, juga NumPy ini digunakan untuk komputasi numerik dan pengolahan array atau matriksnya. Nah, sini juga teman-teman bisa lihat ada import matplotlib. Nah, di mana gunanya untuk apa sih? Jadi dia itu gunanya untuk membuat grafik, menampilkan gambar, serta visualisasi data. Nah, selanjutnya ini teman-teman bisa lihat kode selanjutnya. Nah, pada kode selanjutnya ini teman-teman ada yang namanya yang berisi dev show dataset, di mana fungsinya itu untuk apa ya? Jadi dev show dataset itu dia tuh mendefinisikan fungsi bernama show dataset yang menerima dua argumen. Yang pertama itu untuk init kelas. Nah, jadi dia itu seperti list atau array berisi gambar-gambar untuk satu kelas tertentu. Nah, situ teman-teman juga ada label, yaitu seperti string yang akan ditampilkan sebagai judul setiap gambarnya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat juga ada show data for satu kelas, di mana itu untuk komentar penjelas, artinya itu fungsi ini menampilkan beberapa gambar dari satu kelas. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini juga ada PLT figure, di mana fungsinya ini dia itu untuk membuat figur baru untuk plot. Nah, ada fixed size 14,5, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi dia itu ukuran lebar 4 inch dan tingginya ada 5 inch. Nah, dia itu fungsinya untuk membuat tampilan gambar lebih lebar agar 5 subplot muat dengan nyaman. Selanjutnya itu teman-teman sudah di sini ada K sama dengan 0. Apa sih itu? Jadi ini adalah inisialisasi indeks K untuk mengakses gambar dari indeks kelasnya nanti. Nah, selanjutnya itu ada for i in range 1,6, teman sudah di sini. Nah, jadi untuk apa sih dia itu, Kak? Jadi dia itu lab dari 1 sampai 5, artinya itu untuk menampilkan 5 gambar. Nah, selanjutnya itu ada PLT subplot 1, 5,5, i. Nah, dia itu untuk membuat subplot dalam satu baris, 1, 5 kolom, posisinya i. Jadi nanti itu setiap gambarnya akan berada di grid 1x5. Nah, situ ya. Nah, selanjutnya ini teman bisa di situ ada tree, di mana tree itu yaitu mencoba menampilkan gambar berwarna RGB atau DGR. Nah, di sini juga ada image class, teman-teman bisa di situ kodenya dia itu untuk membalik urutan channel warna dari BGR
OpenCV default ke RGB agar tampil dengan benar. Nah, jadi di sini juga teman-teman bisa lihat ada X-shape. Apa sih itu, Kak? Jadi dia itu jika gambarnya grayscale kayak warna abu-abu itu teman-teman tahu kan? Nah, itu tidak ada channel ketiganya. Nah, contohnya di sini ada PLT M-Show di mana ini untuk tampilan gambar sebagai gambar abu-abunya. Nah, di sini kode yang 3 ini di sini ada PLT title label, di mana itu adalah untuk memberi judul subplot dengan nama kelasnya. Nah, selanjutnya itu ada PLT axis off, di mana dia itu untuk mematikan sumbu X dan Y agar hanya gambar yang terlihat. Selanjutnya itu ada PLT thick layout, di mana dia itu untuk menyesuaikan jarak antar subplot supaya tidak saling menempel. Nah, teman-teman di sini juga kode selanjutnya yang ini. Nah, di sini ada dataset folder. Jadi ini tuh teman-teman untuk menyimpan path folder utama dataset ke dalam variabel yang namanya dataset folder. Jadi folder ini diasumsikan berisi subfolder per kelasnya. Misalnya itu kayak dataset kelas 1, dataset kelas 2 dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ini di bawahnya teman-teman bisa lihat ada names image, di mana fungsinya itu yang pertama itu yang image itu. Nah, jadi image yang pertama itu dia itu untuk menyimpan semua gambar. Selanjutnya itu ada names, di mana itu dia untuk menyimpan label kelas dari setiap gambar. Ini tuh masih bisa kita bilang kayak list kosong untuk menampung data ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu teman-teman saat sini ada for folder. Jadi ini tuh fungsinya tuh untuk untuk mengakses semua subfolder di dataset folder nanti. Nah, jadi nanti itu setiap folder dianggap sebagai nama kelasnya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini ada for name in yours, di mana ini tuh apa ya? Dia tuh untuk mengakses file di dalam subfolder. Nah, nanti yours path chain ini teman-teman, nah yang ini teman-teman di sini, dia itu untuk membuat path lengkap ke subfolder kelasnya. Nah, teman-teman bisa lihat situ ada titik di sini, titik 2, 70 dan kurung ini. Dia itu apa sih, Kak? Jadi itu untuk batasi hanya 70 file pertama per kelasnya. Nah, dia juga berguna untuk dataset besar supaya tidak terlalu banyak gambar. Bisa di sini. Nah, selanjutnya itu ada if name fin jpg, di mana itu ini fungsinya untuk mengecek apakah file adalah gambar dengan format jpg. Nah, di sini ada fin jpg. Nah, itu apa sih? Jadi berarti itu dia tuh string jpg ada di nama filenya. Selanjutnya itu teman-teman sini ada img cv2 mWrite, di mana itu dia tuh seperti biasa membaca gambar menggunakan OpenCV cv2 mWrite dari path lengkapnya. Nah, juga ada dataset folder plus folder, nah digabungkan jadi dataset kelas 1 plus image 1 jpg. Jadi itu dia tuh lebih aman sebenarnya pakai use path join dataset folder name supaya cross class platformnya. Saat di situ. Nah, saat ini di sini teman-teman ada labels INP unique names, di mana INP unique names itu fungsi yang pertama dari INP unique itu dari NumPy digunakan untuk mengambil elemen unik dari array atau listnya. Nah, names itu adalah list label kelas dari semua gambar yang sebelumnya telah dibuat ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya adalah array yang berisi semua nama kelas tanpa dipublikasikan. Nah,
teman-teman bisa di sini. Nah, selanjutnya itu di bawahnya itu kan adalah labels, teman-teman bisa di sini. Nah, dia ini apa sih fungsinya? Apa sih penggunaannya? Dia itu untuk menyimpan hasil array unik ke variabel yang namanya labels. Nah, jadi nanti labels itu jadi labelsnya sekarang berisi daftar semua kelas yang ada di datasetnya. Sini, teman-teman lihat sini. Terus nah, selanjutnya itu teman-teman lihat sini ada, oh iya, di sini kan ada dua labels. Nah, jadi labels yang pertama itu yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini kan ada dua labels. Yang labels terakhirnya itu untuk apa sih? Jadi yang terakhir ini dia tuh, jadi nanti di netbook atau interpreter Python itu dia tuh menulis variabel di baris akhir, di baris terakhir otomatis menampilkan nilainya. Artinya itu kita akan melihat list nama kelas unik yang ada di datasetnya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ada for label in labels. Nah, di sini tuh dia tuh untuk apa sih, Kak? Jadi kode yang pertama for label in labels itu dia tuh fungsinya sebagai looping melalui setiap kelas unit yang ada di dataset labels. Nah, jadi label akan berisi satu nama kelas pada setiap iterasinya. Selanjutnya itu ada IDS. Nah, apa sih, untuk apa sih dia, Kak? Nah, jadi teman-teman bisa lihat di situ ada NP array names, yaitu untuk mengubah list names menjadi array nanti supaya bisa diproses dengan indexing. NP where label NP array names menghasilkan indeks semua gambar yang memiliki label sama dengan label saat ini. Teman-teman bisa lihat di situ juga ada 0, di mana itu dia untuk mengambil array index dari hasil npwhere, karena npwhere itu untuk pengambilan tuplonya. Jadi hasilnya IDS adalah list index gambar yang termasuk kelas tertentu. Nah, di sini baru saya lihat juga ada image kelas, di mana dia itu mengambil subgambar dari image yang termasuk kelas saat ini. Nah, di sini teman-teman lihat juga ada IDE terus kurung 0. Nah, jadi dia itu untuk apa sih, Kak? Jadi dia itu slice dari gambar pertama sampai terakhir untuk kelas tersebut. Terusnya ada image kelas, yaitu list atau array yang berisi semua gambar atau satu kelas siap ditampilkan. Nah, ini teman-teman. Teman-teman ini bakal kayak gini contohnya. Ini bisa di sini. Ini, oke. Nah, di sini juga tulisannya itu ada face cascade. Nah, apa sih itu, Kak? Jadi itu tuh cascade classifier itu dia adalah kelas di OpenCV untuk deteksi objek berbasis hard cascade. Nah, setelah itu hard cascade adalah metode machine learning klasik untuk mendeteksi objek biasanya seperti wajah dalam gambar. Dan setelah itu deteksi ini untuk menggunakan file XML yang berisi model relatif. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ada hard sketch, dimana ini adalah file XML yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman, yang berisi model hard cascade untuk deteksi wajah frontal. Nah, file ini biasanya ada di folder hard cascades yang disediakan oleh OpenCV-nya. Ini itu ada face cascade, misal di situ, yaitu untuk membuat objek yang bernama face cascade yang siap untuk dipakai untuk mendeteksi wajah. Contohnya, contoh fungsinya itu seperti nanti itu teman-teman bisa dipakai dengan face cascade detail cell atau image untuk menemukan wajah dalam gambar. Berikutnya di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada define space. Nah, jadi ini kode yang pertama itu untuk apa sih dia? Jadi yang pertama itu dia mendefinisikan fungsi defset dengan dua parameter ya. Yang pertama itu ada ing,
yaitu fungsinya adalah gambar yang akan proses dalam format OpenCV BGR. Selanjutnya itu ada IDX, di mana dia itu indeks gambar digunakan untuk memberitahu jika wajah tidak ditemukan. Selanjutnya itu ada IMG CV2 yang baris kedua, kode baris kedua itu teman-teman bisa di sini, yaitu untuk mengubah gambar dari BGR warna OpenCV menjadi Grayscale. Nah, Grayscale yang diperlukan karena hard cascade hanya bekerja dengan satu channel yaitu abu-abu. Selanjutnya itu yang baris ketiga teman-teman lihat di sini ada phase. Nah, jadi di sini juga teman bisa lihat ada deteksi multicell adalah fungsi OpenCV untuk mendeteksi wajah. Nah, di sini ada parameternya yaitu ada IMG. Jadi dia itu IMG itu gambar Grayscale-nya 1.3 itu scale faktor atau seberapa banyak ukuran gambar dikurangi tiap level piramidanya. Sini juga teman-teman ada 5. Ini teman-teman yaitu min words. Jadi itu kayak jumlah tetangga yang diperlukan untuk mempertahankan scale sebagai wajah. Nah, nanti itu hasil face yaitu array dengan format X, Y, W, H untuk setiap wajah yang terdeteksi ya. Bisa di sini. Nah, jadi di sini teman bisa juga kan kode yang dari T terus X, Y, W, H sedangkan face 0 itu fungsinya untuk mengambil wajah pertama yang terdeteksi, yaitu kayak face 0-nya. Terus yang X, Y-nya itu adalah koordinat kiri atas kotak wajah, dan W dan H-nya itu lebar dan tinggi kotak wajahnya. Selanjutnya di bawahnya itu ada IMG, 2 IMG kan fungsinya. IMG pertama itu dia itu untuk memotong gambar hanya area wajah. Nah, dari sini terusnya itu dia itu untuk mengubah ukuran wajah menjadi 100 x 100 piksel agar konsisten untuk semua gambarnya. Selanjutnya ada X-Patch yang ini shape maksudnya teman-teman, yaitu fungsinya itu jika tidak ada wajah yang terdeteksi maka akan muncul expression. Nah, dia juga menampilkan pesan bahwa wajah tidak ditemukan di indeks tertentu, yaitu teman-teman ada if. Nah, sebenarnya itu untuk mengembalikan IMG atau not. Lihat sini. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada retro IMG, yaitu pengambilan hasil. Jadi nanti IMG adalah wajah yang sudah dipotong dan di resize atau non jika tidak ditemukan. Nah, selanjutnya teman-teman semester sini di sini ada cropped image, dimana teman-teman lihat di sini yang kode pertama cropped image ini teman-teman dia itu untuk membuat list kosong untuk menampung gambar wajah yang sudah dipotong atau di crop. Nah, jadi nanti hasil gambar di mana wajah berhasil dideteksi yang akan masuk ke list ini. Nah, selanjutnya itu ada for I, IMG, bisa di sini. Di sini dia itu untuk adalah looping melalui semua gambar di list index. Nah, selanjutnya itu ada inlet index, yaitu memberi indeks I dan gambar IMG pada tiap iterasi. Nah, selanjutnya di sini juga ada IMG detect yang di sini, yaitu fungsinya memanggil fungsi detect face untuk yang pertama itu untuk mendeteksi wajah di gambar IMG. Yang kedua itu dia itu untuk memotong wajah dan mengubah ukurannya menjadi 100 x 100. Nah, nanti hasilnya itu disimpan kembali ke variabel namanya IMG. Jika wajah tidak ditemukan, nah jadi fungsi akan mengembalikannya sebagai non. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada if IMG is not known. Nah,
Jadi pada kode yang ini teman-teman, yang ini pocket image kind ini, yaitu fungsinya jika wajah berhasil dideteksi, jadi dia tuh bakal keluar IMG bukan non. Nah, tambahkan gambar wajah garis untuk crop image-nya. Di sini teman-teman lihat ada else. Nah, di sini del, dan yang kode yang terakhir ini teman-teman, dia itu jadi jika wajah ditemukan IMG adalah non, jadi bakal hapus label kelas dari list names di posisi I. Nah, di sini. Jadi ini adalah contoh kodenya ya teman-teman. Mungkin selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini ada len crop image. Nah, len ini adalah fungsi bawaan Python yang untuk menghitung jumlah elemen, dan selanjutnya ada crop image. Ini adalah list yang berisi gambar wajah yang berhasil dipotong dari dataset. Nah, di sini ada datasetnya tadi sebelum sudah saya simpan. Kemudian selanjutnya ada len name. Nah, di sini len names ini ya len tadi kan saya jelaskan menghitung jumlah elemen. Nah, karena ada names di list label class untuk setiap gambar yang berhasil dipotong. Dan di sini ada for label. Ini berguna untuk memastikan bahwa dataset dan labelnya tetap sinkron sebelum digunakan untuk training model. Nah, kemudian ada for label in label. Nah, di sini melakukan looping melalui semua kelas unik di dataset melalui kelas label di sini. Nah, di sini untuk outputnya. Nah, di sini bisa dilihat untuk outputnya. Di sini np array names mengubah list name menjadi array nampy agar bisa diproses dengan indexing. Nah, bisa dilihat. Kemudian ada np where name, np array name menemukan indeks semua gambar yang memiliki label sama dengan label saat ini. Ini untuk outputnya. Kemudian selanjutnya ada image class, adalah mengambil subset gambar dari crop image yang termasuk kelas saat ini. Fungsi yang di bawah ini mengambil berisi gambar wajah. Kemudian hasilnya dari image class yaitu berisi gambar wajah yang berhasil dipotong dari satu kelas. Nah, bisa dilihat ini untuk outputnya. Dan di sini ada variable names. Nah, variable names adalah list label kelas yang sesuai dengan setiap gambar dataset setelah proses cropping wajah. Dan di sini untuk ada list untuk nama-nama yang sudah berhasil di crop. Nah, di sini ya banyak sekali nama. Kemudian ada selanjutnya ada print label. Nah, di print label ini, label di sini adalah array nama kelas unik dari dataset yang sebelumnya dibuat dengan labels np unique names. Kemudian ada kan di sini ada outputnya untuk nama-nama yang ke print. Nah, kemudian di sini ada np where chosen vowel labels. Nah, di sini bisa dilihat untuk arraynya itu 0. Kemudian chosen vowel. Nah, labels adalah array nampy yang berisi semua kelas unik dari dataset. Nah, operasi chosen vowel ini sama label akan menghasilkan array boolean. True di posisi index yang sesuai dengan calling vowel, false di posisi lainnya. Kemudian ada name page. Name page akan menjadi array numerik yang merepresentasikan label kelas setiap gambar. Nah, tujuannya itu untuk mengubah nama kelas string menjadi angka agar bisa dipakai model machine learning.
Nah, bisa dilihat nih ya modelnya, model shift, model read. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, itu di bagian part ini tes. Kita mengetes foto untuk Donald Trump. Nah, di sini kita akan menentukan 4 gambar Yuji yang akan diprediksi. Misal di sini gambar Donald Trump. Gambar untuk Donald Trump ini udah saya simpan tadi di folder tes. Nah, ini dia untuk outputnya. Selanjutnya kita akan mengetes folder. Kita tes, kemudian ini untuk hasilnya. Gambar Colin Powell keluar, kita tes image. Untuk hasilnya ini ada 25. Kita scroll saja sampai bawah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Hasriani. Oke, di sini saya akan lanjutkan dari from squarent matrix import completion matrix. Di sini fungsinya itu untuk mengimpor fungsi completion matrix dari get clearance. Fungsi ini digunakan untuk membandingkan label asli dengan prediksi model dan menampilkan matriks kebingungan. Selanjutnya ada deploy completion matrix. Di sini completion matrix atau NPR dari hasil prediksi. Classes ini daftar nama kelas untuk menandai sumbu. Normalis ini adalah dia menampilkan properti jika true dan bukan jumlah. Untuk title ini adalah judul plot, dan camp ini adalah color map matplotlib default yang warna biru. Selanjutnya ada CM STP. Di sini jika normalize true, setiap baris completion matrix dibagi dengan jumlah elemen di baris itu. Hasil proporsi prediksi benar atau salah untuk setiap baris. Selanjutnya ada PLT figure. Di sini PLT EMSO ini menampilkan matriks sebagai heat map. PLT color bar ini menampilkan skala warna. Selanjutnya ada tick marks. Ini menambahkan label kelas di sumbu X dan Y. Dan Rotation 45 ini membuat label X miring agar rapi. Iter tools ini digunakan untuk looping semua kombinasi baris dan kolom. PLT text menambahkan angka di tengah setiap sel. Warna angka putih jika nilai sel setengah nilai maksimum agar kontras, hitam jika nilai sel kecil. Selanjutnya ada PLT Thing Layout. Di sini memastikan plot tidak terpotong, memberi label sumbu agar mudah dibaca. Di sini PLT show ini menampilkan plot. Selanjutnya ada completion matrix actual names predicted names, yaitu membuat completion matrix dari hasil prediksi. Actual names itu adalah label sebenarnya atau numerik. Ada predicted names ini adalah label prediksi model hasil matriks 2D baris true label kolom prediksi. Selanjutnya ada NP shape printoptions.
Di sini untuk mengatur presesi angka saat mencetak renampi, misalnya untuk menampilkan angka desimal hingga 2 digit berguna jika matriks dinormalisasi. Selanjutnya ada plot comparison matrix. Plot comparison matrix ini berfungsi untuk membuat parameter yang sudah ada. CNF matrix adalah comparison matrix hasil clearance matrix, comparison matrix. Terus di sini ada classes label menampilkan nama kelas di sumbu X dan Y. Terus di sini ada normalis spells yaitu menampilkan jumlah gambar bukan proporsi. Di sini ada title yaitu judul plot. Selanjutnya di sini ada from clearance ini yaitu sama seperti yang sebelumnya. Untuk fungsi classes function ini adalah fungsi dari skikit clearance untuk evaluasi klasifikasi. Fungsi ini memberikan matriks penting per kelas, antara lain di sini ada precision yaitu proporsi prediksi positif yang benar. Selanjutnya di sini ada print classification report for test test yaitu menampilkan judul laporan klasifikasi untuk membedakan output di konsol, dan ini fungsinya untuk menambahkan baris kosong agar rapi. Print classification report actual names ini itu membuat ringkasan performa klasifikasi per kelas yang parameternya di mana di sini ada actual names, itu label asli ground truth dari database uji, dataset uji. Yang kedua ada predicted names yaitu label prediksi dari model LBPH. Untuk yang selanjutnya ada target names labels menampilkan nama kelas asli di laporan bukan hanya angka. Ini untuk contoh outputnya. Selanjutnya ada CAP-CP2 video capture. Di sini untuk membuka kamera default biasanya webcam laptop. 0 ini adalah ID kamera, jika ada kamera tambah ID bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan CAP ini adalah objek untuk menangkap video frame per frame. Di sini ada my name Sahrul, I sama dengan 0. My name adalah nama yang digunakan untuk penamaan file foto. I adalah kontur untuk jumlah foto yang diambil. Selanjutnya adalah while CAP is opened, loop akan berjalan selama kamera terbuka. Untuk CAP read-nya itu membaca frame dari kamera, read through-nya jika frame berhasil diambil frame gambar dari kamera. Selanjutnya ada if read. Di sini menampilkan frame langsung dari Windows atau capture foto, menyimpan frame ke folder My Face dengan format. Di sini ada contohnya. Untuk CP2WK ini menunggu 100 milisecond setiap frame untuk input keyboard. Jika Q ditekan maka loop akan keluar. Ini I sama dengan 71 yaitu otomatis berhenti setelah 72 foto. 0 sampai 71 muncul. 1 plus sama dengan 1 ini itu menambah kontur foto. Oke, baik. Jadi di sini nama saya Diki. Saya akan menjelaskan bagian saya di mana di dir dataset ini saya akan jelaskan sedikit. Jadi ini bukan Python murni, melainkan perintah terminal Windows yang dijalankan dari notebook, di mana dir ini artinya untuk menampilkan daftar file atau folder di direktori tertentu, dan dataset itu fungsinya folder yang ingin dicek isinya. Selanjutnya di mana tujuan kenapa kita ingin melihat isi folder dataset itu, misalnya folder sebuah objek wajah
outputnya akan menampilkan nama subfolder, misalnya Powell, Colin Powell, Donald Rumsfeld, Georgie Wibas, Tony Blair, ya, itu contohnya teman-teman. Nah, terus ada alternatif murni dari Python, yaitu tanda seru ini, yang dimana fungsinya itu untuk menggunakan kalau mau menggunakan Python langsung aja tanpa tanda seru mengganti variabelnya. Ini contohnya. Jadi kita selanjutnya itu bakalan kita bahas fungsi ini per baris, di mana pada line 65 ini maksud dari drawback sendiri itu tujuannya di line pertama ini tujuannya untuk menggambar bounding box dan label teks pada gambar, dan parameternya itu img, yang mana img itu sebuah gambar atau navi array yang ingin digambar. Terus ada label juga, label ini itu sebagai teks label yang ingin ditampilkan. Ini x0 y0 xt yt color ini merupakan koordinat kiri atas untuk teks label, dan xt yt itu koordinat kanan bawah bounding box pada wajah. Dan color itu, kalau teman-teman udah tahu arti color, itu artinya warna. Belajar bahasa Inggris lagi teman-teman. Terus text color itu ya warna teks. Ya. Terus kita akan menghitung ukuran teksnya, dimana WH itu ada. Nah ini WH ini baseline ini, dimana itu untuk lebar dan tinggi teksnya atau pixelnya, dan baseline ini adalah jarak dasar teks dari garis bawah untuk arrangement. Dan font yang digunakan di sini adalah Hershey Simple. 0.5 itu untuk ukurannya, ketebalannya itu 1. Terus kita untuk menggambar bounding box utamanya itu kita menggunakan CV2 rectangle. Mungkin teman-teman bisa translate aja apa itu arti rectangle, karena rectangle ini fungsinya itu untuk wajah. Yang seperti saya jelaskan tadi, x0 y0 itu dan baseline itu untuk titik kiri atas, dan pada yang kedua ini max ini untuk titik kanan bawah, dan 2 ini untuk ketebalan garis rectangle itu sendiri. Dan selanjutnya saya akan membuat background untuk teks pada ini. Mungkin tidak jauh berbeda dari penjelasan yang di atas, dan ini yang bedanya ini untuk colornya, yaitu -1. Kenapa -1? Karena rectangle itu diisi penuh dengan warna color. Ini fungsinya itu rectangle ini fungsinya di belakang teks, dimana dia untuk kontrasnya agar teks itu bisa lebih terlihat. Terus selanjutnya ada menulis teks label pada bagian ini. Mungkin x0 y0 itu dan fontnya juga sama seperti yang saya sampaikan di atas. Mungkin yang menjadi pembeda itu jelaskan sedikit, untuk ukurannya itu, ukuran teksnya itu 0.5 dan ketebalan garisnya di situ ada 1, dan CV line AA itu adalah AA itu sendiri artinya anti aliasing, di mana dia agar teksnya itu lebih halus. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang cara kita membuka kamera. Dimana di sini ada
CV2 video capture, dimana untuk membuka webcam defaultnya itu dengan angka 0. Terus cap ini artinya objek agar dia bisa membaca frame video. Terus untuk loop utamanya itu ada wildcat ini, dimana dia berfungsi agar loop itu berjalan selama kamera terbuka. Terus rate-nya itu berfungsi sebagai true jika frame ini berhasil diambil, dan frame ini gambar dari webcam atau warna DGR blue, green, red. Dan mungkin saya akan melanjutkan ke konversi ke grayscale-nya, dimana ini ada iframe gray CV2 CV color, dimana LBPH ini membutuhkan grayscale, jadi frame itu diubah dari blue, green, red jadi grayscale untuk konversinya, untuk mengubah warna colornya gitu. Dan selanjutnya untuk mendeteksi wajah, mungkin teman-teman bisa lihat pada lens ini, cascade detect multiscale untuk mendeteksi semua wajah di frame, di mana parameternya itu 1.1 itu berfungsi sebagai scale factor atau ukuran wajah bertambah atau bisa juga mengecil gitu. Terus 5 itu berfungsi sebagai minimum neckboard atau jumlah rectangle untuk validasi pada wajah. Terus outputnya sendiri itu ada XYWH untuk setiap wajahnya. Lanjut ke crop dan resize pada wajah, dimana face IMG ini dia akan memotong dari frame grayscale, dan resize-nya di situ teman-teman bisa lihat 100,100 sebagai sesuai ukuran saat model LBPH itu dilatih. Selanjutnya ada prediksi wajah, teman-teman bisa lihat IDX confidence ini, dimana fungsinya itu untuk memprediksi siapa wajah ini. Terus IDX itu adalah indeks level prediksinya, dan confidence itu sebagai skor kesamaan, bisa lebih kecil atau lebih mirip. Dan label teks di sini juga berfungsi untuk menampilkannya teks yang akan ditampilkan, misalnya Yunus umur 35, Yunus ukurannya 35,12%. Terus selanjutnya itu ada menampilkan frame hasil, dimana CV2.M show ini berfungsi sebagai menampilkan frame real time dengan wajah yang dikenali dan label yang dikenali. Itu fungsinya CV2M show ini. Terus gimana sih cara kita mengexit loopnya itu sendiri? Untuk mengexitnya di sini ada if CV2 wait key ini, dimana dia akan menunggu 10 milisecond setiap framenya. Nah, jika kita tekan key, maka loopnya itu bakalan keluar. Terus untuk melepaskan kamera dari Windows, mungkin udah kita pelajari dari materi sebelumnya, dimana untuk CV2 destroy all Windows itu untuk menutup semua jendela di OpenCV dan melepaskan resource kamera, dimana untuk kesimpulan dari line 66 ini, kita bisa membaca frame dari webcam, mendeteksi semua wajah di frame, kita bisa nge-crop plus nge-resize wajah ke ukuran model, bisa diperkecil atau diperbesar menggunakan LBPH itu sendiri, dimana LBPH itu menggunakan modelnya itu menggunakan LBPH untuk memprediksi tampilan wajah.
dan kita juga bisa menampilkan bounding box, label, dan confident di frame ini. Dan seperti biasa kita bisa memberhentikannya webcam itu dengan menekan tombol key secara manual. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya.